kita punya video tentang Pak Handri gitu ya, yang mungkin bisa di-setel dulu sama teman-teman Korkop supaya bisa lebih kenal lebih dalam tentang Pak Handri. Silakan. Tugas seorang pemimpin adalah menciptakan pemimpin-pemimpin lainnya. Sebuah pola pikir yang selalu dipegang oleh pria kelahiran Pekanbaru 46 tahun silam ini. Adalah Handri Satrigo, putra bangsa yang saat ini bekerja sebagai Chief Executive Officer dari General Electric Indonesia. Salah satu perusahaan multinasional yang tertua dan terbesar di dunia besutan Thomas Alva Edison 130 tahun yang lalu. Pecinta musik blues ini membuktikan bahwa keterbatasan fisik bukanlah penghalang untuk meraih kesuksesan dan cita-cita. Di atas kursi roda, Handri memimpin lebih dari 500 karyawannya. Energinya memuncak kala ada kesempatan berbagi ilmu dan pengalamannya, terutama kepada anak-anak muda. Hasrat yang menggebu untuk bisa menemukan dan menyiapkan pemimpin-pemimpin muda masa depan membuat Handri sering melakukan aktivitas sharing dan mentoring. Karena kegemarannya berbagi ilmu dan pengalamannya inilah, Handri kembali mengeluarkan buku keduanya yang bertajuk #Sharing Bagian 2. Selain mencintai anak-anak muda yang menurutnya akan menjadi agen perubahan di masa depan, ia juga percaya bahwa setiap orang memiliki tanggung jawab untuk bisa bermanfaat bagi orang lain. Oke, saya mau izin memperkenalkan Pak Handri dulu. Rekan-rekan semua, Pak Handri ini beliau sudah puluhan tahun menjabat di posisi tertinggi di General Electric Indonesia. Which is tadi sudah sedikit dijelaskan bahwa Pak Handri ini adalah seorang CEO, ya, memimpin sebuah perusahaan multinational company dan juga pengarang buku ya, #sharing ya judulnya. Dan juga beliau juga banyak meraih award level internasional gitu ya, ada Person of the Year dari Globe Asia Magazine, Executive of the Year Stevie Award Asia Pacific, Leadership Thought Award, dan terkait edukasinya juga sangat banyak banget nih ya. Saya manggilnya doktor atau Pak Handri aja, jadi saya juga bingung ya. Dari mulai Bioindustrial Engineering, Institut Pertanian Bogor gitu ya, Business Administration di IPMI, dan dari International Business MBA dari Monash University, also Business Managerial Economics, Harvard Business School, dan terakhir PhD gitu ya. Luar biasa nih, inspirasi. Saya juga pengen PhD Pak, cuman kayaknya saya nggak sanggup deh Pak. Pak Handri, kita akan banyak bertanya nih tentang Pak Handri. Pak Handri ini kan udah puluhan tahun ya menjabat di GE gitu ya. I think 20 plus years. Apa benar nggak tebakan saya, Pak Handri? Saya sudah di GE 24 tahun. Oke, 24 years gitu. So many things lah ya, Pak Handri, yang sudah Pak Handri dapat gitu di GE, dan banyak pengalaman yang mungkin bisa di-share hari ini. Kita penasaran nih Pak Handri, kita ada 400 lebih karyawan Infomedia di sini. Kita pengen tahu nih. Halo teman-teman Infomedians. About your journey nih to become the CEO of GE. Can you tell us about your story, Pak? In short. Well, again, terima kasih atas kesempatannya, Pak Gus Winarno, Gilang, dan teman-teman lainnya. It's an honor for me untuk bisa sharing pada teman-teman. Saya kebetulan termasuk orang yang mungkin tidak sepenuhnya merencanakan karir saya mau jadi apa. Saya punya banyak kebetulan, dan at the end of the day, ya karena Allah pengennya begini. Jadi saya nggak membuat garis gitu kira-kira tahun sekian mau harus punya ini, harus jadi ini, harus jadi ini, jadi ini, jadi ini, dan sebagainya. Semuanya karena Allah. Saya membuat prinsip bahwa dalam bekerja harus melakukan yang sebaik mungkin. Saya menyukai tantangan, I love challenge. Begitu ada tantangan yang baru, saya biasanya terenergikan untuk bisa melakukan hal yang terbaik dari situ. Dan saya juga merasa bahwa banyak sekali bantuan dari Allah kepada saya, terutama karena keterbatasan yang saya punya. Dan di GE saya memulainya sebagai Business Development Manager. Jadi saya baru lulus waktu itu dari IPMI.
kemudian saya masuk GE jadi Business Development Manager, termasuk yang termuda waktu itu karena umur saya baru 27 tahun. Sementara manajer-manajer di sana udah banyak yang senior waktu itu. Jadi boleh dibilang cumpret lah sebenarnya, walaupun jabatannya ada tulisan manajer, tapi kerjaannya sih cumpret. Suruh-suruh sana sini dan sebagainya. Nah, saya satu hal yang saya pegang adalah learning. Karir itu memerlukan learning proses yang kuat. Jadi teman-teman siap belajar apapun hambatannya. Karena biasanya kita kalau lagi muda merasa bahwa susah, yang tua-tua susah diajak ngomong, susah mau ngasih ilmu, kita segan, ya kita suka nggak bisa diterima dan sebagainya. Generation gap dan sebagainya. Saya nggak percaya hal itu. Menurut saya kalau tujuan kita adalah belajar, the door is always open. Saya melakukan hal tersebut. Jadi saya datang, kemudian ketok pintu, bilang mau nanya ini, mau nanya itu. Ya mungkin dari 10, 7 yang ngerespon. 3 ada yang, gue sibuk, gue nggak bisa diganggu. Lu bikin gue repot aja dan sebagainya, ada. Tapi jangan pernah surut niatnya, keinginan untuk belajar itu. Dan kalau niatnya adalah untuk belajar, bukan untuk cari muka, menurut saya mereka senang untuk mengajari kita. Apalagi kalau misalnya kita menunjukkan progres dalam pelajaran tersebut, bahwa we do this, there's an improvement progress dari kita. Nah, jadi learning adalah salah satu hal yang saya bisa share di sini dalam konteks Anda membangun karir. Kedua, do your best. Kalau Anda masih berada pada posisi Anda complaining terhadap apa yang ada sekarang dan Anda tidak keluar dari perusahaan ini, maka Anda mengambil kuburan buat Anda sendiri. Because if you want to be professional means as long as gajinya Anda makan, Anda ambil, you have to give the best. Period. Nah, tapi kalau misalnya gajinya diambil, tapi gaji gue kurang, gue harusnya kerjaannya begini, gue nggak dikasih keadilan begini, gini dan sebagainya, nggak bakalan maju kita. Saya bisa ngomong kayak gitu karena saya pernah kayak begitu. Saya pernah melakukan hal tersebut di mana saya merasa bahwa wah ini nggak adil nih, saya mentang-mentang saya di kursi roda, saya nggak di training ke Amerika, sementara teman saya di training selama 2 tahun kurang lebih, saya ngedumel terus dan sebagainya gitu. Yang saya dapetin 0 besar. You don't get anything by ngedumel kemudian ngomong di belakang. Ketika mindsetnya saya ubah, ini adalah proses pembelajaran saya and I have to learn from it, story-nya jadi berbeda. I got a progress in my career. Karena ngedumel kemudian apalagi di belakang itu tidak menghasilkan positivity apapun, baik terhadap diri Anda maupun terhadap diri orang lain. Malah Anda dipersif sebagai orang yang tidak optimistik, yang selalu pesimis, yang selalu membuat situasi menjadi tidak menarik dan seterusnya. Jadi your existence in the company itu really depend on the perception of others. Sama seperti leadership. Leadership is the perception of followership. Bagaimana seorang follower mempersif seorang leader? Pak Handri. Bagi sebagian orang Hitler adalah leader yang baik. Bagi sebagian orang Hitler bukanlah leader yang baik. Jadi story saya mungkin secara lebih singkat bisa saya katakan 2 hal itu adalah hal yang utama, do your best, and then second adalah always keep learning, dan jangan terlalu terpaku pada target yang Anda capai. Umur 30 gue harus jadi direktur, harus jadi ini dan sebagainya. And then you cannot do that. And then saya nggak begitu setuju dengan pernyataan Gilang di awal tadi, wah kayaknya saya nggak bisa nih kalau kayak begini.
Ada dua tipe orang ketika dia mau menghadapi sesuatu. Ada satu orang yang bilang bahwa, baik saya laksanakan, tapi mungkin tidak mudah. Tapi ada lagi satu orang yang mengatakan bahwa ini susah. Belum tentu saya bisa laksanakan. Nah, tipikal ini akan membuat kita susah maju nih kalau menurut saya. Gitu loh, Gilang kritik ya. Sorry ya. Thank you. It's okay. Anyway, tadi Pak Hadri kan sempat bahas do your best. Do your best ini tuh kadang relatif ya buat tiap orang. Can you define sebetulnya do your best tuh in professional careers tuh seperti apa sih? Working in corporation specifically. Well, kalau Anda mau mendefinisikan, Anda bisa berdebat 7 hari 7 malam juga mengenai hal ini. Tapi kalau misalnya if you want to make it very simple, it can be very simple. You know, you dedicate your time, you dedicate your energy, you come up with ideas, you want to improve others. I think, you know, the connection is there. Jadi it's depend on how do you define it. Kalau menurut saya do my best adalah do my best. You know, apa yang sebaik mungkin bisa saya lakukan untuk ini. Kalau bisa, dulu waktu itu saya masih muda, masih single ya. Jadi saya run extra miles memang. Kalau misalnya kerjaan, kalau ada hari Sabtu itu saya masuk kantor setengah hari. Ketika orang lain pergi libur dan sebagainya, gue sebelum musim zaman itu, saya duduk di kantor mempelajari katalog produk, mempelajari future produk yang bakalan hadir, mempelajari future market, seperti tadi kata Pak Win mengenai robotik, digital, dan sebagainya yang akan coming up. Saya pelajari hal tersebut dan saya tidak pernah pulang awal gitu untuk kemudian melupakan pekerjaan, tapi karena kerjaan nggak bakalan selesai, kita nggak bakalan pernah selesai kerjaan, akan selalu banyak. Cuma kita yang manage. Nah, waktu kita masih muda, Anda banyak anak-anak muda di sini saya lihat, run extra miles. This is your time. Anda bisa begadang tanpa harus pegal-pegal besok paginya. Kalau saya, Pak Win gitu, begadang, waduh, besok udah susah. Tapi Anda bisa melakukan banyak hal yang Anda bisa lakukan. You know, your advantage di physical situation itu adalah value Anda yang harus Anda pakai. Dan olahragalah dari muda. Saya kalau ada yang boleh saya putar balik, dulu saya adalah olahraga dari muda dan nggak ngerokok. Karena saya ngerokok dulu. Jadi berhentinya itu susah banget. Baru pandemi ini saya bisa berhenti ngerokok. Wah, bersyukur Pak Hadri. Senang dengar ya Pak. Pak Hadri, saya mau tanya. Tadi kayaknya even saya nanya do your best aja, Pak Hadri speaking about, you spoke about learning ya, belajar katalog produk dan lain-lain. Nah, kami ini kan perusahaan CRM Pak, dan ada service juga di mana banyak karyawan kami itu mempunyai spesialisasi ya, gitu ya. Kalau boleh milih nih, kalau kita pilih untuk belajar, so being a specialist or generalist untuk mempersiapkan diri jadi future business leader. You cannot dichotomize that, nggak bisa mendikotomi itu kalau menurut saya. Karena dua-duanya penting. Tergantung mana yang Anda pengen menjadi menjadi yang Anda ingin lebih fokuskan terhadap diri Anda. Tapi dua-duanya penting, bukan berarti if you are becoming spesialis and then you don't know bahwa Putin ketemu dengan Biden kemarin gitu as a general things. It's a very general things that you can read it in the newspaper, in the social media. Nah, tetapi being a generalist bukan berarti juga Anda nggak punya kekhususan kemampuan. Karena if you don't have the kekhususan kemampuan, you don't have the real values of it. What is your real values? What is your depth? Harus punya juga. Tapi bukan berarti begitu Anda punya depth, kemudian Anda lupa dengan generalis tadi, dengan general things tadi. Kalau saya selalu mengingatkan Anda penting mengenai
mengetahui tentang art, Anda penting mengetahui tentang pengetahuan umum, Anda penting mengetahui tentang politik secara general. You know, things that you can learn it from social media nowadays. Yang pada zamannya saya harus baca buku, harus baca koran, harus buka banyak hal gitu untuk bisa mempelajari hal tersebut. Ingat ini deh, learning is individual responsibility. Okay, learning is individual. Learning is our responsibility, Okay. which is for us, right? Kalau misalnya kita ngerasa bahwa ya saya nggak dikasih ini nih dan sebagainya oleh perusahaan, saya nggak disiapin ini dan sebagainya, Anda rugi sendiri. Saya pernah kayak begitu soalnya. Jadi saya nge-blame company because I'm not provided what I want. And you know again, I'm not moving anywhere. Saya nggak moving kemana-mana, nggak pindah kemana-mana. Tapi begitu saya buat konteks saya adalah belajar, adalah sebuah proses learning yang merupakan tanggung jawab saya sendiri, di mana saya harus mencari dan mengejar itu. The story is different. The story is different. A lot of doors open, a lot of people wants to help, a lot of people knows that we are orang yang pengen learning, dan obrolan dan Anda menambah network dengan baik gitu. Okay. Nah, spesialis ini kan seringkali forget about network. Yang penting kita jagoan di sini udah deh gitu. Kalau jago banget sampai kayak Tesla sih nggak apa-apa. Tapi kalau belum nyampe sampai situ, kayaknya mendingan Anda balance deh. Ada jago banget spesialis gitu, jadi bisa jadi Jeff Bezos gitu. Ya, good. Okay, be that kind of specialist. Tapi we have to be realistic. Kalau misalnya memang nggak nyampe ke situ, ya kita harus doing apa yang masih bisa kita lakukan dengan combine itu berdua. Gitulah. Menarik, Pak Handri. Saya mau kembali lagi ke pengalaman Pak Handri nih. Jadi leaders di GE gitu ya. Started from business development manager, sekarang chief executive officer. You met so many people ya, lots of people and future leaders. So based on your 24 years of experience ya, leading di GE, bekerja dengan global leaders, how do you identify potential leaders, Pak Handri? Mereka punya common traits yang sama kah? And how do they differentiate among others, Pak? Basically adalah kemampuan mengenerate ideas. Kalau menurut saya, yang paling penting adalah kemampuan mengenerate ideas. Whether you come up with the new ideas or you are a doers. Ya, waktu saya diangkat menjadi CEO-nya GE, dulu banyak wartawan nanya, kenapa kamu Bapak yang diangkat? Sebagai orang Indonesia dan produk Indonesia yang pertama produk Indonesia pertama yang jadi CEO di GE Indonesia. Saya mencoba mencari jawabannya. Dan saya menemukan bahwa a lot of us are very good doers. My boss keep telling me that you guys are very good on saying yes, katanya. Kita kasih tugas apapun, jawabannya yes. But you are not good enough on saying no. Saya pikir ya bukannya kita harus bilang yes terus sama atasan. No, ada kalanya Anda harus bilang no dalam konteks untuk memberikan ide. Because people who always say yes without giving feedback, without giving ideas, without giving input adalah doers. Dan saya setuju sekali dengan Pak Win tadi. A good leader is a good followers too. Untuk menjadi good leaders harus menjadi good followers dulu. Good followers adalah orang yang berani mengutarakan, Pak, mungkin jangan ke situ jalannya, Pak. Menurut pengalaman saya, menurut apa yang saya hadapi di lapangan, kita harus jalan ke sini nih, Pak. Dan untuk mendapatkan hasil yang baik di sini, kita butuh ini, Pak. 1, 2, 3, 4, 5. That kind of a logic yang membedakan antara leaders dengan doers tadi. Antara future leaders dengan yang biasa aja. They are unique. They be different. They become different. Itu yang kedua. So, mungkin dari run extra miles tadi Anda bisa menemukan uniqueness Anda. Kalau ngikut biasa aja, ngikutin target biasa, kemudian ngikutin
yang lain gimana, karir sebelumnya, orang-orang sebelum saya gimana di sini dan sebagainya, ya Anda jadi biasa. Anda jalan biasa, kemudian tambah lagi harusnya saya udah dapat ini dan sebagainya, Anda jadi orang biasa yang ngedumel. Makin turun lagi derajat Anda. Kemudian tambah lagi nggak mau bekerja dengan tambah baik dan sebagainya, not creating ideas, not creating new ideas, not creating input, not giving feedback dan sebagainya, Anda udah tambah rontok lagi di bawah. Jadi, for those who are meniti karir saat ini, ingatlah bahwa Anda perlu menghasilkan ide. Diterima apa enggak idenya, itu nomor 2. Punya apa enggak idenya, itu yang penting. Terhadap pekerjaan yang Anda lakukan. Karena banyak orang yang cuma we are very easy to become robots. Kita gampang banget jadi robot. Datang ke kantor pagi, mulai buka notebook, mulai buka HP dan sebagainya terus, and then tahu-tahu udah sore, and then tahu-tahu nggak ngapa-ngapain. Nah, untuk tidak jadi seperti itu, we have to come up with ideas, mikir gitu. Jadi ada waktu untuk berpikir, ini gimana ya cara memperbaikinya? How can I make this better? How can I make this different? What should I do differently to make this menjadi lebih baik? Nah, kadangkala good leader-nya, bos-bosnya, dia yang memancing pertanyaan-pertanyaan ini. Supaya timnya tadi bisa menghasilkan pemikiran-pemikiran yang seperti itu. Dan kalau misalnya Anda tidak biasa, good leaders adalah orang yang menciptakan banyak leaders. Dan untuk menciptakan banyak leaders, harus dekat dengan followers-nya. Dan Anda harus menganggap anak buah itu nggak ada. Harus dibuang konsep anak buah. Anak buah itu kan bahasa Inggrisnya aja nggak ada. Kamu masa fruit child kan nggak mungkin. Yang Anda punya itu adalah tim yang kebetulan bekerja buat Anda sekarang. Nah, kalau konsepnya tim, maka you wanna do the best for everything. You wanna work sama baiknya semuanya. Anda pengen tim Anda sama baiknya dengan Anda supaya hasilnya bagus. Nah, untuk itu Anda harus jalan. Anda harus datang ke mereka, Anda harus go and then talk to them, empower them, not leaving them kemudian marah-marah ketika kerjaannya tidak sesuai dengan apa yang Anda inginkan. No, Anda harus mendampingi mereka. That's what making leaders is all about. Nggak peduli tuh generation gap, millennials, non-millennials, dan sebagainya, nggak ada masalah di situ. Kalau Anda misalnya menerima diversity sebagai bagian daripada pekerjaan. And if you as a leader come to them, talk to their language. Karena kalau Anda bedakan, wah ini milenial, saya bukan milenial, saya nggak bisa ngikutin mereka, ya pasti nggak bisa lah. Saya disuruh ngerti musiknya anak-anak angkatan sekarang ini nggak bakalan bisa. I was born with Led Zeppelin, with blues dan sebagainya, Jimi Hendrix. I cannot understand, right? Nah, dengan cara Anda datang ke mereka, you will understand. When you understand what they want, what they need, how do they think, you will be able to empower them. Anda akan mulai bisa mencoba untuk empower mereka. Interesting, Pak Andri. Aku sekalian note teman-teman yang mau bertanya silahkan bisa di chat box ya. Mangga silahkan. Pak Andri, I think so many question yang akan arrive, tapi saya mau coba tanya lagi sedikit nih. Tadi menarik ya kan. Kalau kita bicara nih karyawan terbaik adalah karyawan memberikan ide gitu ya. Tapi inevitable ya saat kita memberikan ide itu pasti there will be a rejection gitu kan. Gitu ya. Nah, how do you overcome rejection? I mean like you have so many. It's a part of a learning process kalau menurut saya. I mean you have to treat rejection, failure, mistakes. Itu di bab buku saya ada judulnya failure and mistakes. As part of your learning process. Otherwise nggak bakalan maju. Ini harus di-treat sebagai learning process. Ini part of learning process.
bahwa saya gagal, saya nggak berhasil ini karena proses pembelajaran saya. Karena ini proses yang harus saya lalui. Ini adalah bagian dari yang harus saya lalui. Nah, rejection itu bisa berkali-kali, bahkan Anda percaya nggak, saya jadi CEO 11 tahun, ada sebuah ide yang dulu saya perjuangkan, itu 8 tahun kemudian baru di-approve. Jadi 8 tahun fighting for an idea tuh ada juga tuh. Walaupun sekarang jadi situasinya jadi berbeda ya karena pandemi ini gitu. Tapi yang saya ingin ceritakan kepada Anda adalah never give up for a rejection. Karena rejection is part of learning process. Fine, mungkin communication skill-nya yang kita kurang, presentation skill-nya yang kita nggak ngerti, we don't understand our boss, we don't understand the way they communicate. Tanya sama yang lain, gimana sih ngomong sama dia supaya bisa diterima ide kita, gimana sih caranya, right? Itu yang harus dicari kalau menurut saya. Bukannya begitu diterima, begitu nggak diterima terus mutung. Oh udah deh, nggak usah bikin ide lagi deh, buat apa gitu. Ini menarik. And then mungkin saya mau tanya juga nih Pak, terkait ide nih. Kadang ide kita di-reject and sometimes kita di-involve-kan di sebuah ide untuk jadi masuk sebuah project yang ide tersebut tuh bukan passion kita gitu ya Pak ya. Sometimes di karir ketemu tuh momen seperti itu. It's about like. Ya, tapi saya harus kasih ingat Anda dan teman-teman yang lain ya, passion itu nggak bisa buat bayar listrik, Bu. So, bagaimana passion versus facing the reality nih, Pak Handri? Jadi passion itu penting. Anda you need to have the passion. Tetapi you cannot just live by the passion kalau menurut saya. You have to face the realities. Sometimes Anda harus mengambil jalan yang berputar. Kalau nggak bakalan selesai nih. Passion gue adalah mau jadi digital marketing. Nggak dapat juga kesempatan dari digital marketing. Kenapa lo ngambil kesempatan yang ini? Bukan passion gue. Tahu Anda umur 40 tahun udah. And then you can do a lot of things. Kalau itu jalan yang Anda pilih tanpa ada penyesalan, fine. Tapi kalau ada penyesalan, ceritanya lain lagi. Menarik. Pak Handri, saya mau izin ngambil pick up satu questions nih dari rekan kita ya. Ada yang bertanya bahwa how we keep our team motivated despite conflicts and obstacles. Jadi leadership itu kalau saya mendefinisikannya at the end of the day adalah it's all about interaction. You can solve the conflicts, you can solve the disagreement and everything if you interact. If you interact with your team. So now the question is whether you are interactive or not with your team. Kalau Anda punya jarak, the power distance is there, then you cannot have a good interaction. Jadi leaders yang jaim udah nggak zamannya sekarang, yang nggak pengen diganggu, yang nggak boleh masih kejauhan untuk ngomong sama gue dan sebagainya, itu udah nggak zamannya. So leaders harus reachable ya Pak Handri? Leaders harus reachable dan leaders harus reaching. Reaching. Menarik. Kalau Pak Handri sendiri praktisnya di GE seperti apa tuh? Leaders reaching the followers misalnya? Iya, saya samperin mereka. Saya samperin. Kalau sebelum pandemi sih saya samperin physically. So do you have saya session ajak ya, mereka special untuk session? meeting dan sebagainya, untuk ngopi, untuk that's how do I approach them. Tapi sejak pandemi ya terpaksa menggunakan, karena kita masih semuanya work from home, masih menggunakan peralatan digital ini lah. Unfortunately. Oke, ini ada yang menarik juga di pertanyaan nih. So, Pak Handri tadi sempat mention terkait jadi robot gitu ya. Nah, ada yang bertanya, untuk merubah lah culture gitu ya, atau sebuah sistem yang membuat orang bekerja layaknya seperti robot dan membuat orang-orang yang ada di situ menjadi lebih kreatif gitu ya, mencoba dan mengeksplorasi, yang mana yang harus dimulai? Key-nya adalah leaders-nya. Kalau leaders-nya nggak bergerak, ya nggak bakalan berubah. So what if you are part of member dari tim dari leaders itu dan pengen membuat breakthrough?
Yeah, you have to make a breakthrough. You have to make a breakthrough. Anda yang mencoba untuk melakukan sesuatu yang berbeda, come up with an idea, telling to your team that, hey guys, gimana kalau misalnya setiap Jumat malam kita nyisihin waktu setengah jam untuk diskusi mengenai masalah what if. Atau setiap Kamis siang kita diskusi mengenai what if atau what should we do differently. Setengah jam. Tapi yang paling efektif adalah kalau leadersnya yang turun. Jadi leadersnya itu dikasih tahu gitu, Pak, kita mau bikin breakthrough nih Pak, supaya nggak jadi robot. Bisa nggak Bapak involve dan ngajak kita untuk bisa berubah untuk melakukan kegiatan-kegiatan ini? Jadi membuat sesi dan membuat breakthrough ya. Nah, saat membuat breakthrough di organisasi besar itu pasti ada barriers-nya nih. And now kita kan topiknya sekarang breaking barriers all limits ya. Kalau kita boleh tanya strategi ya. Kalau tadi kan secara mental attitude, ya kita harus fight lah idea kita untuk bisa membuat breakthrough. Strateginya kalau di organisasi besar, Pak Handri, atau organisasi yang sudah mature kayak Infomedia seperti ini. Saat kita come up dengan ide dan itu harus mendobrak gitu ya. Let's say break the rule. Break the rule ini sesuatu yang negatif atau yang positif? Depend on what kind of rule that you break. If you break the rule of compliance, negatif pasti. If you break the rule of integrity, negatif. But if you break the rule sesuatu yang menghambat proses kreativitas dan proses kemajuan Anda, that's what we need. That's what we need to make the things running better. Jadi Anda harus berani mengatakan bahwa Anda lakukan analisis yang baik. Kemudian mengatakan bahwa we are on this process now. And with this process, our result is X. And this is not good. X is not good. If we want to have X plus 1, X plus 2, X plus 3, and then this process need to be changed like this. That's what I mean by having a new ideas. Bukan cuma tiba-tiba nongol gitu, Pak, kita harus break the rules. Ya, rules apa yang harus dilihat? Pokoknya break the rules saja, Pak, jangan lambat. Dan, you have to be very specific. Bu, kita harus mengubah ini segala macam. Ya oke, mengubah apa tapi gitu. Jadi kalau misalnya Anda nggak secara jelas melakukan apa yang mau Anda ubah, ya orang nggak ngerti. Anda dianggap cari muka terus. Menarik, being specific and logic ya, Pak ya. Iya. And by the way, ini ada pertanyaan lagi nih menarik nih, ada yang curhat Pak. Jadi yang curhatnya seperti ini. Bagaimana tips dan triknya Pak dalam menghadapi atasan yang nggak mengayomi timnya dalam mencapai goals? Ajak ngomong kalau saya sih. Saya pernah beberapa kali juga punya atasan yang kan you cannot choose your boss ya, right? You cannot choose your boss. Sometimes you have a good boss, sometimes you have a bad boss. Right? Ketika Anda mendapatkan good boss, wah semua kayaknya dunia cerah. Anda semangat kerja. Ketika Anda menghadapi bad boss, and then what? First, jangan ikut-ikut jadi bad. Ya, gue males tuh, udah deh, ngapain bosnya, nggak ngapa-ngapain juga, udah gue ikut. Gue kayak dia aja gitu. Yang rugi kita. Remember, at the end of the day, the owner of our career is us. Oleh karena itu, kita harus sanggup, harus bagus untuk jangan sampai kejeblos menjadi bad employee. The owner of our career is us. Ada yang bilang, ya tapi bosnya yang nentuin. Well, kalau misalnya perusahaan tidak memberikan hal yang Anda inginkan untuk Anda maju, sementara you feel that you are good, if you are diamond, people will find you. Probably you are in the wrong organization. People will find you. Tapi are you a diamond or not? Itu dulu pertanyaannya. You have to make sure that you are a diamond. If you are a diamond, and then people will come to you. And that's what we need to do untuk mengasah diri kita supaya terus-menerus menjadi diamond. And then with that,
if you are under bad boss, Anda tetap perform, biarin aja bosnya jelek. You are still good. People knows that, Gilang tuh bagus, cuman dia kerja di bawah orang yang nggak bagus misalnya gitu. Tapi everybody knows, everybody say that Gilang bagus. Nah, problemnya adalah banyak orang yang tiba-tiba kemudian jadi ikut-ikutan nggak bagus ketika mereka bekerja di bawah bad boss. Ini menarik sih buat good diamond nih. And how do we as organization nih, Infomedia gitu ya, kita mature company dan sekarang tuh rame banget ya hijacking ke digital companies lainnya gitu ya. How to retain the best diamonds ya kan? Sometimes best diamonds mereka kabur bukan karena company-nya kan, Pak Andri? Katanya sih. What do you think? Well, research menunjukkan bahwa people leave the boss, they are not leaving the company actually. So it's because of the individual things, it's not because of the value of the company. Karena kalau company-nya punya value yang kuat dan sebagainya, biasanya orang nggak akan lari. Tapi gini, itu nggak bisa dihindari lah. Ini dunia yang kompetitif ya. Tapi kalau misalnya Anda pindah ke sebuah perusahaan dari yang 37 tahun settle, already menjalani up and down, ke sebuah perusahaan baru yang menawarkan gaji Anda 2 kali lipat, itu ada pertanyaan besar di situ. Itu sama kayak bank yang tiba-tiba memberikan bunga 2 kali lipat dari industri yang ada. Anda mengorbankan banyak hal untuk itu. Karena Anda bisa dapat gaji 2 kali lipat, tapi dalam nggak nyampe setahun kemudian Anda keluar dari perusahaan tersebut karena perusahaannya bangkrut. Atau perusahaannya tidak sebesar yang diharapkan. But kalau misalnya ternyata ada perusahaan lebih besar dari Anda yang lebih stabil dari Anda bisa membayar Anda 2 kali lipat, berarti yang salah perusahaan Anda sekarang. Anda tidak membuat gaji di perusahaan Anda masuk ke dalam standar industri. Karena kalau dalam kondisi standar industri, nggak mungkin ada perusahaan yang mau bayar 2 kali lipat. Kecuali perusahaan-perusahaan yang abal-abal tadi. Perusahaan abal-abal yang pengen, pokoknya gimana gue bisa ngambil aja gitu, dan menjalankan ininya. Oke, thank you. Gini, sebentar. Ya. Ini karena waktu juga ya, saya kan jam 3 harus selesai nih. Jadi saya ingin menyampaikan sesuatu yang mungkin nanti kalau misalnya waktunya masih ada, kita masih bisa teruskan dengan pertanyaan. Dari one last question, boleh deh. Satu pertanyaan dulu deh. Oke, one last questions dari teman kita nih terkait learning sih ya. Waktu kan terbatas nih Pak Andri. Pilih mana, memperkuat kekuatan yang sudah ada atau kita memperbaiki kelemahan dengan belajar sesuatu yang mungkin bukan bidang kita tapi dibutuhin misalnya di market. Apa pilihannya? Sorry, yang pertama tadi. Yang pertama memperkuat kekuatan nih yang sudah ada kita punya kita asah. Yang kedua adalah memperbaiki kelemahan kita untuk mempelajari mungkin sesuatu yang nggak kita minat tapi itu dibutuhin di market gitu, Pak Andri. Kalau saya nih ya, ini kan personal ya urusannya. Kalau saya memilih yang kedua, saya akan mencoba mempelajari hal yang baru. I will try to learn something new. Bukan berarti yang ada itu kemudian dilemahkan juga, bukan. Tetapi I will do something new. I will try to learn something new. Supaya tingkat pengetahuan saya naik. Karena proses pembelajaran ini terjadi ketika tingkat pengetahuannya naik. Akan sangat berbeda loh ketika kita di sini dengan ketika kita naik, kemudian belajarnya dan kemudian berurusan dengan ketemu orangnya juga beda, gitu. Networknya juga tiba-tiba beda dan seterusnya. Jadi it's not the same situation di mana kalau misalnya kita memperkuat bidang yang kita cuma kuasai saat ini. Jadi kalau saya lebih milih yang kedua tadi. Oke, thank you sudah dijawab ya. Oke Pak Andri, tadi ada yang kira-kira yang mau disampaikan, silakan. Saya mau menyampaikan begini. Jadi konteks yang Anda hadapi sekarang ini. You are facing the world which is unpredictable, right? Tadi sudah dibahas oleh Pak Win
dengan bagus sekali mengenai dunia kerja dan dunia yang kita hadapi sekarang. We never know about this pandemic, and we don't know when it will over. Kita dituntut untuk menjadi good leaders. Karena leaders itu adalah bukan posisi Anda bekerja, tetapi mentalitas Anda. Dimanapun Anda berada di posisi kerjaan Anda adalah leaders, dan juga sekaligus followers. To be a good leaders, saya ingat dulu bos saya, Jack Welch namanya, memberi resep yang mengatakan bahwa good leaders itu adalah harus memiliki 4E. 4E tersebut adalah yang pertama, Anda harus punya energi. Punya energi, punya apinya, punya semangatnya untuk dalam mengerjakan apa yang Anda kerjakan. You gotta have your energy and then learn passionately untuk something new. Energy is needed, kan tanpa energi itu nggak jalan ini roda kehidupannya. So motivation, passion, kemudian empowering, kemudian apapun semua namanya, yang penting adalah Anda punya semangat itu loh. Ini gue semangat nih datang, gue ngerjain sesuatu ini gue semangat. So energy. Yang kedua adalah Anda harus mampu mengenergize others. Mengenergikan orang lain. Tim Anda, bos Anda, teman-teman Anda, peers Anda. You have to be able to energize others. Supaya mereka sama energinya dengan Anda ketika mau melakukan pekerjaan itu. Karena if you are ini kayak lari estafet, kita baru jadi juara kalau semuanya larinya cepat. Kalau ada satu yang larinya pelan, nggak jadi juara. Semuanya berusaha pengen lari secepat mungkin, maka itu akan jadi juara. Nah, oleh karena itu kita harus mampu mengenergize semua orang. So if we are able to energize others, mengenergikan orang lain supaya sesemangat kita dalam bekerja, we will have a very strong team. We will have a very strong organization. So energy and energize others itu adalah dua hal yang prosesnya aktif. Kita harus jalan, baik Anda sebagai seorang leader ataupun Anda seorang followers. Jadi jangan biarkan kayak paku gitu, digetok dulu baru jalan. No. Kita yang jadi palunya. So energize others and energize others. Yang ketiga adalah age. Anda harus punya age. Prinsip. Kemampuan untuk berdiri di atas prinsip Anda. Sometimes Anda berurusan dengan hal-hal yang integritas. Nah, kemampuan untuk berkata tidak dan berdiri di atas prinsip Anda terhadap integritas adalah hal yang sangat diperlukan oleh seorang leader. Anda juga perlu punya kemampuan untuk mengatakan tidak ketika Anda harus berada pada posisi yang sulit. Anda perlu mampu mengambil keputusan pada saat Anda berada pada posisi yang susah. Karena biar bagaimanapun, keputusan itu harus diambil. Yang keempat adalah execute. Sebagus apapun Anda sebagai seorang leaders, kalau Anda tidak mengeksekusi, maka Anda omdo. Leaders yang omdo cuman paling lama tuh 2 tahun orang respect. Habis itu udah capek dengerin visi, terus itu nggak bakalan jalan. Juga ada execute. Punya target 10 ya bisa di-deliver. Kalau bisa 10, kalau bisa 11 malah.
Tapi at least ada yang deliver. You have to say, you have to have your KPI and then deliver the KPI. So this is the 4 E's. Energy, energize, age, dan execute. Setelah sekitar 11 tahun saya menjadi CEO di GE, saya merasa saya diberikan jalan untuk menemukan E yang kelima oleh Allah. E yang kelima ini adalah endurance. Kita harus punya endurance dalam hidup ini. Karena kalau enggak, susah. Jadi ada endurance atau daya tahan yang saya pernah ditanya dulu. Pak, bagaimana caranya Bapak bisa tahan hidup-hidup menjalani kehidupan 34 tahun dengan kursi roda? By the way, saya sudah duduk di kursi roda selama 34 tahun. Usia saya 17 tahun waktu pertama kali saya divonis kanker di tulang belakang sehingga tidak bisa berjalan kembali. Usia yang masih sangat muda ketika saat itu. Wah, waktu itu saya nggak tahu jawabannya apa. Gimana harus ngejawabnya ya? Saya bilang, nanti deh saya tulis di Instagram saya. Nanti kalian visit aja Instagram saya, jadi ngelihat jawabannya di situ. Saya merasa bahwa saya bagi sekarang ini dengan Anda pemikiran itu. Yang semuanya datang dari Allah. Yang pertama, Anda harus punya faith. Punya keyakinan. Faith bahwa apa yang Anda terima sekarang adalah yang terbaik yang diberikan oleh Allah kepada Anda. Dan ada yang terbaik lagi yang akan datang sesudah ini. I know it's easier said than done. Lebih gampang diomongkan daripada dijalani. Saya tahu karena saya ngejalaninnya itu. Dan saya pun masih berproses dalam hal tersebut. Setiap kali ada masalah, saya selalu teringat dengan masalah tersebut dan berproses dengan pemikiran-pemikiran. Bahwa apapun yang kita jalani sekarang itu adalah yang terbaik yang diberikan Allah. Tapi saya pernah membuang ini nih, faith ini, keyakinan ini saya pernah buang dulu. Waktu awal-awal saya sakit. Dan yang terjadi adalah saya seperti terombang-ambing di sebuah samudra yang nggak jelas mau ngapain. Ketika saya punya faith lagi, punya keyakinan lagi, saya punya pegangan. Dan pegangan itu membuat saya kuat. Dan ketika Anda mulai kuat, Anda bisa melompat lebih tinggi lagi dari yang seharusnya. Jadi sangat diperlukan faith atau keyakinan terhadap apa yang kita hidupi sekarang ini, yang kita terima dalam kehidupan kita sekarang, adalah yang terbaik yang diberikan oleh Allah. Karena jangan bandingkan hidup kita dengan hidup orang lain, karena nggak bakalan selesai itu. Kita pengennya hidup orang lain yang belum tentu sebaik yang kita akan jalani juga. Yang kedua adalah friends. Anda harus punya teman. Saya nggak bilang family, karena family itu given. If you have a family, your family will support you. Tetapi if you have a good friends will give you a good energy. And this is needed, good energy. Saya berulang kali dibantu teman saya ketika saya jatuh. Dan ini yang membuat saya menjadi kuat. Dan to be able to create a good friends, you have to be able to make a good respect. Saya pernah diingatkan dulu waktu awal-awal kerja adalah, Andri, kalau kau masuk kantor, ketemu bos kau pasti kasih senyum yang bagus ke bos kau. Jangan lupa kasih senyum yang sama bagusnya ke office boy atau ke satpam kau. We are talking about respect. Ya.
You will be respected if you are respect others. You will never be respected if you don't respect others. Oleh karena itu, dengan respect Anda bisa create a good friends. Yang ketiga adalah fun. Hidup ini harus dijalani dengan fun. Jadi harus ada optimisnya di sini. Bikin hobi kayak apalah, hobinya kayak goes, kayak dedaunan, kayak kan sama lagi musim tuh daun-daun hijau apa segala macam. Lari kayak apa kayak pokoknya ada sesuatu yang Anda kerjakan sebagai sebuah hobi di mana akan membuat hidup Anda fun. Otherwise you will become a pessimistic person. And being pessimistic is not an option. Right. So faith, friends, and fun. Terakhir adalah fight. At the end of the day, Anda harus bisa melawan. Karena melawan adalah kunci dari berjalannya roda hidup yang ada ini. Saya ingat ketika saya pertama kali kuliah, saya masih pakai kursi roda awal-awal waktu itu. Saya lulus tahun 88, masuk kuliah 89, jadi cuti setahun. Ketika saya masuk kampus, ada tulisan mahasiswa tingkat pertama ngumpul di lantai 4. Terus saya dapat kabar juga bahwa praktikum itu di lantai 4. Saya pikir, waduh gimana caranya gue naik ke lantai 4 ya? Ke lantai 2 aja belum tentu bisa nih gue. Tapi kemudian orang yang mengantar saya bilang, ayo udah mas, naik aja ke atas, kita pegangan sama pundak kita. Saya bilang, kalian tuh kecil-kecil dua-duanya, saya tuh gendut, gede, susah bawanya ke atas. Lalu dia bilang, pegang aja dulu Pak, ntar juga banyak yang ikutan. Ternyata betul, ketika saya mulai pegang pundaknya, orang berlarian datang dari sebelah sini, dari sebelah sini, dari sebelah sini, gue bantuin ngangkat. Sini gue bantuin ngangkat kursi rodanya, sini gue bantuin ngangkat tasnya, dan seterusnya. Sesuatu yang tadinya saya nggak pikirkan bakalan terjadi. Sehingga akhirnya nyampe saya lantai 4. Nggak tahu gimana turunnya, tapi saya nyampe di lantai 4. Dan percaya atau tidak, sesudah 4 tahun dengan cara yang sama, saya jadi insinyur. Jadi teman-teman, when you fight, ketika Anda melawan, a lot of doors are open. Banyak pintu kebuka. When you give up, all the doors are closed. Semua pintu ketutup. Jadi, jangan pernah menyerah. Karena pasti akan ada jalan. Terima kasih, itu pesan saya, 4E dan 5E dan 4F. Mudah-mudahan ada gunanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Handri buat waktunya. Jadi jangan lupa pesan-pesan Pak Handri, keep generate ideas, learning, punya prinsip gitu ya, berani to say no untuk hal-hal yang nggak benar lah ya, gitu ya, dan tetap punya energi gitu ya, dan jangan lupa energize others. Terima kasih Pak Handri buat sesinya sore ini, benar-benar heartwarming juga buat saya. Saya baru tahu kisah Pak Handri pas kuliah tadi. Semoga bisa menjadi inspirasi Pak Handri. Kami ucapkan terima kasih. Silakan kalau misalnya ada pertanyaan yang belum dijawab, bisa coba DM ke saya. Insya Allah mudah-mudahan kalau pas saya lagi sempat saya jawab. Oke, DM lewat mana tuh Pak Handri kalau boleh tahu? LinkedIn? Oh, di Instagram saya aja. Instagram pakai nama cool. saya aja, tinggal cari. Akunnya Pak Handri Satriago ya? Iya. Silakan rekan-rekan di follow gitu Pak Handri untuk bisa banyak sharing dan mendapatkan inspirasi lagi kemudian hari. Oke, kalau gitu saya ucapkan terima kasih Pak Handri buat waktunya sore hari ini. Untuk itu saya kembalikan ke MC saya yang baik hati, Mbak Vina. Terima kasih Mas Silakan. Gilang. Terima kasih. Terima kasih Mas Andri. Pak Win. Mas Win, terima kasih Pak Win. Sehat selalu Pak Andri. Sama-sama Pak.